kedua, dua, satu, dua, satu. Kami haturkan kepada Nabi, keluarga sahabat ikutkan. Sekumpul komplek Raudhah namanya, kitab dan zikir, salawat dibaca, terang cahyanya, nyinari majelisnya, tercurah banyak rahmat Tuhannya. أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل عليه على سيدنا محمد وسلم عليه وعلى آل سيدنا محمد وسلم عليه مع في طلع البدر علينا
كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوضاء وجب الشكر علينا ما دعا لله
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang ini kita sabratan berkumpul di area Kubah Datu Daha dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus haul Abah Guru Sakumpul yang ke-17. Selawat dan salam selalu kita haturkan kehariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Yang ulun muliakan dan yang ulun hormatai para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus yang ulun muliakan dan ulun hormati al-mukarram Tuan Guru Kiai Haji Hasanuddin dari Kota Matapura dan rombongan, dan yang ulun hormati Bapak Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan dan rombongan, dan juga yang ulun hormati Bapak Camat Daha Barat beserta unsur muspika, dan yang ulun hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah haul rahimakumullah. Baik, ulun bacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, dan acara ketiga kata sambutan, acara keempat tausiah, dan acara kelima doa strip penutup. Kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hasanuddin. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Al-Fatihah binati salam wa sihha wal afiyah wa tulil umur fi ta'atillahi wa rasulih bisri nabi wa alin nabi wa bisri suratil Fatihah. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Guru. Acara yang kedua yaitu kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ustadz Windy. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Mana Ustadz Windy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم
عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sirajuddin. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, bahkan kita banggakan Ayahanda Kiai Haji Hasanuddin Badruddin berserta rombongan yang datang dari Kota Martapura. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darussalam. Atahullah fi umri. Mudah-mudahan ayahanda disihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umur. Yang sama-sama kita hormati, bahkan kita sayangi saudara ulun Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, saudara Samsuri Arsad beserta rombongan. Yang sama kita hormati Bapak Camat beserta unsur Musbika Kecamatan. Yang sama kita hormati Kepala Desa Bajayau dan Kepala Desa Bajayau Tengah, hadirin hadirat jamaah haul Abah Guru Sekumpul yang ke-17 tahun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kami atas panitia pelaksana haul Abah Guru Sekumpul mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada ayahanda yang jauh-jauh datang dari kota Kabupaten Banjar, kota Martapura, walaupun dalam
Kami mengundang pian cuma lewat HP daripada saudara guru Udin Jalapat Ulun. Kami minta halal minta ridayah kepada pian dan juga kepada Bapak Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yang alhamdulillah bisa berhadir kepada kita semua. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kami tak perlu panjang lebar karena sudah waktu hampir siang. Kami ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih banyak kepada wabil khusus kepada keluarga penderma, baik masalah tenaga, ekonomi dan yang lain-lainnya, sehingga pada hari ini terlaksana acara. Dah itu saja yang ulun dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu sambutan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, rahmat khusus kita Kiai Haji Hasanuddin Badarudin, pimpinan Pondok Darussalam Martapura, yang mudah-mudahan beliau insya Allah hari ini akan memberikan tausiah kepada kita semua beserta rombongan. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, memberikan bimbingan kita selaku umat Rasulullah, mudah-mudahan terus menjadi umat yang insya Allah akan menjadi generasi kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan dalam kesempatan yang baik ini juga kami menyapa hari ini sangat banyak jemaah kita. Di samping rombongan, kami juga merasa sangat terharu dan bangga diundang oleh Ustadz Sira selaku pimpinan Majelis Taklim Datu Daha. Beliau juga sekaligus sebagai Ketua Majelis Ulama Kecamatan Daha Barat yang setiap tahun rutin menyelenggarakan kegiatan haulan di tempat kita ini. Bapak Camat beserta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan hari ini juga berhadir mantan Camat Daha Barat Pak Ahmad Sairi, yang sekarang jabatan beliau adalah Sekretaris Babelit Dangda, Kepala Desa Bajaya, Ubaya Tengah, masyarakat kami yang kami cintai dan kami banggakan, khususnya masyarakat Daha Barat. Izinkan kesempatan pertama kami menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan kepada Dr. Andes Jamal Fikri MAP yang pada kesempatan hari ini beliau tidak bisa berada di tengah-tengah kita karena ada kegiatan yang bersamaan, dan kepada kami diminta beliau untuk mewakili pada kegiatan hari ini. Izin kami dalam kesempatan yang baik ini juga menyampaikan kepada kita semua bahwa sekarang di Hulu Sungai Selatan beberapa bulan ini yang kena COVID itu tidak ada, 0. Sekarang sudah ada 4 orang, 2 orang diisolasi mandiri dan 2 orang sudah dalam perawatan di rumah sakit. Tentu dengan varian baru Omikron yang sekarang sangat lebih cepat penyebarannya, kita berharap kepada seluruh masyarakat kita agar benar-benar waspada supaya jangan ada lagi penyebaran COVID yang cukup besar, apalagi menjelang Ramadan. Nanti kita dibikin susah lagi dengan aturan-aturan yang datang dari pemerintah pusat. Yang paling tidak nyaman itu kami pemerintah berhadapan dengan masyarakat. Sepertinya seakan-akan pemerintah itu menghalang-halangi kegiatan peribadatan. Sebenarnya bukan itu maksudnya, adalah bagaimana nanti COVID ini tidak menyebar dengan luas dan mudah-mudahan peribadatan kita bisa kita laksanakan terutama nanti menjelang bulan Ramadan. Yang kedua yang juga ingin kami sampaikan, kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Daha Barat karena jalan dari Samudra menuju Daha Barat ini dalam keadaan tergenang banjir dan ada sebagian yang rusak. Kemarin sudah kami panggil Kepala Dinas PUPR agar sesegera mungkin pasca banjir ini bisa diperbaiki. Insya Allah dananya sudah siap sekitar 2 miliar, tapi karena proses perlu waktu sehingga barangkali nanti kami mohon keluarga kita bersabar. Termasuk guru kita hari ini case-nya kamu bukan segala macam dan sebagainya. Kalau jalan darat lebih nyaman. Yang kedua juga kami ingin informasikan nanti di Rumah Sakit Daha Sejahtera bagi keluarga kita yang cuci darah kada perlu lagi ke kandangan. Insya Allah dalam waktu dekat alat akan kita fasilitasi di Daha Barat sehingga kada lagi diangkut ke kandangan, cukup nanti cuci darahnya di Daha Sejahtera saja. Nah ini yang bisa kami sampaikan, kami mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita seberatan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita menyelenggarakan haul, guru kita tercinta
pada hari ini yang ke-17 dan berada di makam Datuk Dahai yang kita muliakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu tausiah dari Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Hasanuddin. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى مستوى إلى حيث سمع كلام الملك العلي الأعلى ورأى من آيات ربه الكبرى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من آمن به. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang ulun muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga tokoh-tokoh pemuda. Wabil khusus yang kita muliakan pimpinan majelis ta'lim Datuk Daha, itu Al-Ustaz Ahmad Sirajuddin, atalallahu umrahu wa matta'anallah bituli hayatih, amin. Dan juga yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan beserta jajarannya, rombongannya. Juga kami hormati Bapak Camat beserta unsur muspikanya, Bapak Pembakal, ada pembakal? Ada, alhamdulillah. Pembakal, Pak RT, RW, nah alhamdulillah cukup aja. Para pejabat pemerintah sipil maupun militer yang berhadir pada hari ini, dan seluruh jamaah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita pada hari ini nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama di majlis yang mulia ini dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, juga sekaligus haul abah guru kita di sekumpul yang kita cintai, yang ke-17, dan mudah-mudahan haul abah guru yang ke-18 dibuka nanti insyaallah, mudah-mudahan. Nah, karena sudah 2 tahun nih kada buka nih gara-gara acil covid lon soanang corona nih. 2 tahun udah
Berarti ini haul corona yang kedua nih. Dihauli juga. Niat kita mahauli, mudah-mudahan mati coronanya. Artinya kada datang lagi. Omikron kada masuk ke sini, alhamdulillah, mudah-mudahan. Biar di Jawa aja, salah. Omikron biar aja di Jakarta, kada apa-apa, baharu di sana, jangan kemari. Karena di daerah kita, Kalimantan utamanya, mahauli Abah Guru insyaallah dengan berkat haul sidin, karamat sidin, wali sidin, insyaallah segala musibah, bencana, penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dengan karamat dan kewalian beliau terbukti. Haul tidak diadakan 2 tahun sudah disekumpul, namun tetap saja antusias masyarakat yang mencintai Abah Guru di mana-mana mahaulinya. Jadi kada haul akbar di sana, tapi ini bisa lebih akbar lagi nih di mana-mana mahauli ini. Keberatan daerah, kampung, masjid, musalla mengadakan, majelis taklim mengadakan. Nah, ini kada disuruh, kalau adalah disuruh. Adakah keluarga sidin, anak sidin menyuruh hauli di mana-mana? Kan ada. Tapi itulah mahabbah cintanya masyarakat kepada beliau, yang merasa pernah mengambil ilmu kepada beliau, datang di majelis beliau, insya Allah dapat barokah daripada beliau. Ini maka yang anehnya lah karomah ini, waktu haul akbar tadi itu sebelum covid ini jutaan manusia yang datang tuh, ada kehitungan juta tuh lebih sudah jatah. Nah, yang anehnya lagi rest area dibuka di mana-mana, warung gratis. Nah, dari daerah pojok mana aja lewat menuju ke Martapura, kadusah sangu duit. Kadang makanan, malah di mobil disangui, aqua disangui, nasi bungkus, ada lapat, ada ketupat disangui. Kadang kekurangan, jadi duit kada terpakai di waktu itu. Nah, minyak lagi, bensin gratis. Anehnya bensin gratis, sampai neng eceran tuh gratis, menggratisakan pom sudahnya isi gratis. Nah, ini jadi bilanya kesekumpul kehabisan minyak, singgah di pom, mana kesekumpul gratis isi dibaki aja mobil. Nah, inilah karomah berkat guru. Nah, cuman namanya manusia itulah, ada aja sepaling ngembung oli. Man, bapak dah kesekumpul gratis minyak, soalnya kada kesekumpul. Ada aja. Nah, itu urusan sama Allah Ta'ala, ada aja. Ada aja kesempatannya mengisi, kada kesekumpul. Ada tujuan tadi menggratiskan untuk kesekumpul, tujuannya supaya di jalan itu penuh bensinnya. Nah, ini salah satu di antara, sebelum kita masuk melanjut kepada Isra dan Mi'raj, kita sedikit menyebut tentang haul Abah Guru sekumpul, karomah, kewalian beliau. Nah, ini Allah berfirman dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ini ciri-ciri dan tanda-tanda wali min auliyaillah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ini pun ulun sampaikan, jangan sampai kita tertipu dengan wali-wali di akhir zaman ini. Ini banyak juga pulang mengaku wali-wali. Nah, kita umat Islam kadang-kadang terpengaruh, langsung percaya. Kita lihat ciri-ciri yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada pada guru kita sekumpul. Mulai lagi hidup beliau, karomah sampai wafat beliau, yang sudah disebut dalam manaqib beliau. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah olehmu, kata Tuhan, sesungguhnya wali-wali Allah Ta'ala itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu para wali Allah tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut,
dalam kehidupannya sehari-hari, walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih hati. Artinya semua wali Allah Ta'ala ini pasrah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seyakin-yakinnya. Apapun yang terjadi di dunia, dia tidak pernah khawatir. Apapun yang terjadi di dunia buat dirinya, dia tidak pernah sedih. Baik mendapatkan kebahagiaan, kesusahan, yang semuanya tadi memang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pertama kita tanamkan dalam diri kita, di dalam rukun iman yang keenam, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Takdir, qadar, baik, buruk, semua datang dari Allah. Termasuk penyakit corona nih, termasuk COVID-19. Ini memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang ini sudah ada, di zaman Nabi pun sudah ada, ngarannya aja yang berbeda. Wabah namanya ta'un sudah ada di zaman Nabi, mungkin lebih dahsyat daripada corona ini di zaman Nabi, cuman orang tidak heboh. Karena zaman Nabi, zaman sahabat, orang keimanannya kuat, mantap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah kita di akhir zaman ini iman kembang kempes istilahnya. Nah ibarat itu kembang kempes, kadang kencang, kadang lembek, kadang meningkat, kadang menurun. Nah itulah yang disebut al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yaziduhu bit ta'ah wa yanqusuhu bil ma'siyah. Bertambahnya iman dengan banyak taat kepada Allah, bitta'ah. Wa yanqusuhu, berkurangnya iman bil ma'siyah, berbuat maksiat. Nah ini ulun sedikit ada sependapat lawan pemerintah kita. Ini kadang menantang kadalah, cuman kada sependapatnya apa? Tadi tuh iman yazid bil ta'ah, bertambahnya iman dengan taat. Tapi pas kena datang COVID, ibadah disuruh menurun, masjid ditutup, disuruh berjamaah jangan, di rumah aja. Nah ini ada sependapatnya. Tadi ini hanyar pulang nih, menteri agama mau makan supaya jangan sembahyang Jumat, berduhur aja. Dari pusat. Ini kada udah kita ini kuat-kuat iman nih. Di pusat mengarahkan ke bawah. Tapi alhamdulillah dibantah oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jangan. Karena kawa masalah ibadah, masalah sholat Jumat jangan sampai ditutup lagi 2 kali. Sudah sebelum kawat corona pertama, Jumat sudah ditutup. Pemulaan untuk menutup Istiqlal tuh. Kan harus main Jumat. Jadi hati orang yang beriman yang mantap, yang kuat, ke situ kemari mencari masjid nang buka, di mana buncu mana buka, anu tangan ke sana. Tutup lagi sini, ke sana pulang mencari. Ujung-ujungnya bang sudah hanya belum dapat masjid. Itu orang yang beriman memang sedih hatinya bila kada sembahyang. Tapi orang nang kurang imannya, nang yanqus, menurun imannya, himung, alhamdulillah tutup masjid ya, peraya kita sembahyang ya. Nah memang kada tapi penyembahyang. Nah apalagi nang tamat sembahyang aja guru, ada nang tamat sembahyang aja guru. Nah ini atau ujuban, tamat sembahyang ditutup, beramainya sama-sama kita harus sembahyangan. Nah jadi ini nang kurang sependapatnya ini. Iman yazid wa yanqus, iman bertambah bisa berkurang, bertambahnya iman dengan berbuat taat. Sebetulnya kita dapat musibah, bala bencana, cobaan dari Allah, dekatkan diri kepada Allah. Lebih banyak kita mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak kita berkumpul bersama, berdoa, mengharap kepada Allah, memohon ampunan, istighfar karena kita banyak dosa. Lalu Allah turunkan musibah, bencana, bala, banyak kezaliman di tempat-tempat mana-mana, terutama di pusat, terutama di kota-kota besar. Kezaliman merajalela sudah, kemaksiatan, kemungkaran merajalela sudah. Allah turunkan musibah, wajar. Allah sudah marah, Allah sudah murka karena sudah lama dibiarkan. Coba Tuhan, nah ini berkepanjangan musibah, baru ini yang berkepanjangan. Biasa kalau musibah banjir setumat aja habis, tanah longsor seketika habis, gunung meletus paling sebulan habis, pulih lagi. Ini 2 tahun, bayangkan 2 tahun nih, 2 haul. Inilah sudah keadaannya.
Nah jadi al-iman yazid wa yanqus, iman bisa bertambah bisa berkurang. Bertambahnya dengan berbuat taat kepada Allah, berkurangnya dengan berbuat maksiat. Nah kalau kita selalu maksiat, apalagi menolak perintah Allah, ditangati sembahyang, kada boleh sembahyang, sebetulnya malah digalakkan. Nah, ada penyakit, ada musibah, ayo berkumpul, berdoa, memohon kepada Allah, minta supaya diangkat tuh penyakit. 40 orang berkumpul, satu diantaranya ada istijabut dakwah. 40 orang berkumpul, berdoa, sikung tuh ada wali min auliyaillah yang dikabulkan Tuhan doanya. Nah itu untungnya berkumpul. Mungkin kita disuruh berpisah, apalagi sembahyang disuruh berjarak, berjauhan, makinnya kada terkumpul doanya nih. Itu Islam kalau mantap tuh. Nah tapi itulah arahan dari pusat tadi, pemerintah di bawah kadang-kadang melawan, menentang. Jadi paksa menyampaikan. Jadi Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pak Camat, Lurah sampai ke bawah menyampaikan. Nah, tapi Sidin hanya menyampaikan, jangan dimusuhi. Sidin menyampaikan saja. Sidin menyampaikan tugas. Nang utamanya nang di pusat tuh nang mengarahkan, nang menyuruh. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pak Camat jadi menyampaikan sudah. Artinya masalah kita melaksanakan kadanya itu masing-masing kita, dan sembahyang di Pak Camat arahan dari atas misalnya. Nah, tapi kita orang beriman tetap anak sembahyang, kemanapun mencari masjid dicari itu. Namanya tutup, cari pulang, nam buka. Nah, tutup di muka, di belakang buka. Kucing-kucingan model. Nah itu sampai Masjid Al-Karamah Martapura aja pernah tutup 2 kali Jumat, karena sembahyang Jumat 2 kali. Memang didatangi, ulun datangi Kodim, Polres, semuanya, Bupati waktu itu, tetap belum ada setuju nutup. Jadi tanpa persetujuan ulun waktu itu tetap belum ada setuju waktu itu. Jadi ulun tetap sembahyang Jumat, ada di Pondok Takhasus Diniyah Darussalam, situ ulun sembahyang Jumat sampai ini jadi masjid tuh. Gara-gara Covid asalnya musalla jadi masjid sampai sekarang. Tetap sembahyang Jumat, diganali, diluasi, jadikan masjid tuh, jadi masjid. Alhamdulillah. Jadi kada pray sembahyang. Nah, pemerintah ngali juga dilawan tadi. Jangan daripada bakalahian kena pematian menantang apa Satpol PP turunan, Polres, polisi turunan. Nah ini sudah bakalah kita cari masjid lain dulu. Tapi untung 2 kali aja waktu itu, alhamdulillah. Nah, ini masalahnya. Jadi alhamdulillah wa syukurillah berkat haul abah guru sekumpul. Walaupun masih ada corona tadi ini, tapi kita tetap berkat haul jalan, dan mudah-mudahan berkat haul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tanda ciri dan wali itu tidak ada rasa khawatir dan takut. Nah, itu cirinya. Kada ada sedihnya. Dapat nikmat syukur, kada dapat sabar. Ini ciri wali. Nah, itu kita merenung masing-masing dalam diri kita, apakah kita termasuk wali min auliyaillah, mun ada masih menggerunum menjadi hati balum lagi. Nah, dapat rezeki memang himong syukur, tapi mbahnya dapat musibah, kalau dapat rezeki hari ini mengeluh kada hati. Nah ini yang paling berat itu dapat nikmatnya mana alhamdulillah syukur, sujud dapat nikmat, tapi bilanya dapat musibah ini paling berat. Bersabar atau kada? Oh ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala belum lagi memberikan hari ini, mungkin besok. Nah, itu selalu dia husnudzon Allah, berbaik sangka dengan Allah. Itu wali cirinya. Nah, kebanyakan kita ya 90% tuh bila kada dapat pasti menggerunum. Bini terutama nih, hati-hati nih babinian nih. Bulik ke rumah kadang bawa duit, hamok lon laki. Laki bulik terlambat kadang bawa apa-apa, mahadang lon sesapu. Ya kada. Nih di sini kada ada, di kota. Orang di sini syukur berataan. Alhamdulillah bersyukur, semua syukur, apa-apa syukur. Nah, kada kau menjajak tanah pun syukur, di sini di Banyu aja. Jadi alhamdulillah ulun Isra Mi'raj pada hari ini ke tempat yang paling jauh insyaallah. Sudah pakai mobil tadi, turun di sana sambut dengan kelotok, bakelotok 2 kali rodanya terpacul.
Kada sampai-sampai jurang ni cagarnya ini orang hadang udah. Untung Burok datang menyambut. Burok bupati datang menyambut. Nah disambut akhirnya sampai, itu pun misi minyak pulang aja singgah Buroknya. Dia kan sampai pulang jika minyak habis. Nah ini itulah rintangan halangan dan jadi Isra Mi'raj. Tapi alhamdulillah ini kada seberapanya dibanding dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena ada seujung kukunya juga ini. Walaupun jalan rusak, nah kita lewati kada kawat dari Bakalotok, mogok di jalan, tapi kada seujung kukunya dengan Rasulullah. Bagaimana perjuangan Rasulullah menyebarkan Islam, menyebarkan agama, penuh dengan tantangan dan rintangan yang luar biasa. Apalagi Rasulullah waktu ke Taif menyampaikan dakwahnya, bukan disambut dengan senyum, bukan disambut dengan wadai, bingka, burung, adalah tadi ada burung di rumah, ada bingka, ada macam-macam. Rasulullah disambut dengan batu, dilempari dengan batu di Taif sampai berdarah-darah. Rasulullah dakwah sampai malaikat yang kada sabar. Malaikat kada sabar melihat Rasulullah berdarah-darah. Sampai malaikat menawari Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah ulun angkat gunung yang ada di Taif ini, ulun lemparkan kepada mereka yang melempari pian dengan batu, biar mereka habis, musnah. Tapi apa jawab Rasulullah? Jangan wahai malaikat, kami masih mengharapkan anak turunannya nanti taat patuh kepada Allah. Nah, Rasulullah sabar dengan berdarah-darah. Mun kita ditawarilah, kita dihamputi batu berdarah-darah, sakit sudah bilang hendak mati, datang malaikat nawari, angkat ke gunung nih, hamputakan noninya tuh. Jangan lambat lah, kasih malaikat. Habisakan tuh barataan tuh. Tuh kita. Tapi Rasulullah jangan ditahan. Rasulullah, aku masih mengharap, kata Rasulullah, turunannya nanti masuk Islam. Nah bujur akhirnya Taif sekarang ini menjadi luar biasa. Megahnya Taif sekarang ini, majunya Taif sekarang ini kan? Hikmahnya itu. Coba seandainya dibusnahkan tuh oleh Allah melalui malaikat tadi itu, Nabi merestui, menyetujuinya, habis karena ada turunannya di situ. Jadi gersang di situ. Sekarang jadi kota besar, jadi tempat rekreasi besar. Orang yang naik haji, umroh ke Taif. Nang wihini nih, seandainya kada ke Taifnya rasanya kada sah aja umrohnya. Sampai kada sah umroh karena Taif tadi itu penarikannya luar biasa. Nah, jadi pada-padanya orang hendak ke sana. Maju sudah. Nah, asalnya itu orang-orang Taif, datu-datunya tadi itu yang melempar Rasulullah dengan batu. Nah ini berkat Rasulullah maju akhirnya, karena Rasulullah memaafkan semuanya, mengharapkan turunannya. Nah ini jadi ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak cukup hanya seperti di situ, yang tidak khawatir, tidak takut, tidak sedih dalam kehidupan sehari-harinya, semua diserahkannya kepada Allah. Tapi ciri wali lagi, Allah mengatakan alladzina amanu. Siapa mereka yang tidak takut, tidak khawatir tadi itu, tidak ada sedihnya? Alladzina amanu, mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Tidak cukup hanya beriman, wa kanu yattaqun, mereka lagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kada cukup kalau kita mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, belum. Harus lagi yang keduanya, yattaqun, mereka harus bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Garis besar takwa atau definisi takwa, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menuruti segala perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu takwa. Nah jadi kalau ada wali mun kada menurut perintah Allah, kada menjauhi larangan Allah, itu kada wali ngarannya. Jangan mudah percaya kita.
Wali ya bisin pender napan di pender sen kena terus pas terus, tapi kada sing sembahyangan walinya. Bujur lah walinya nu kada sembahyang. 5 waktu kada sembahyang. Jumat kada ada di masjid. Apalagi musim corona bihinip benar. Maka diwaliakan nih. Nah jadi anak muridnya itu mau waliakan. Nah kita yang beriman bertakwa kepada Allah, lihat dulu definisinya takwa ini apa bagaimana tuh tadi. Namun wali mesti orang yang taat kepada Allah. Alladzina amanu, Allah yang mengatakan wali itu tadi, aulia tadi, alladzina amanu, mereka bertakwa, wa kanu yattaqun, mereka bertakwa, mereka beriman bertakwa. Takwa tadi menuruti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, apalagi perintah yang wajib utama lagi, tiang agama lagi, sholat, sembahyang. Menwali kada sembahyang bagaimana kedudukannya? Umpatannya habiskan orang sembahyangnya kan menwalinya kada sembahyang. Nah, jadi ini memang sudah ada lah mengaku wali tapi kada sembahyang, bahkan mengajarkan ilmu hakikat langsung pulang kada bersyariat walinya. Syariat kada dipakai. Syariat di bawah Nabi. Nabi kita diutus oleh Allah ke dunia untuk menyampaikan syariat. Syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat. Itu nomor 4 terakhir. Jenjangnya itu harus syariat dulu. Bila kada bersyariat langsung hakikat, rusak, sesat. Macam orang naik tangga hendak meluncat aja ke atas langsung, anak tangga kan ada berapa tangga nih, 1, 2, 3, 4 bahkan sampai 10 tangga punya tinggi. Nah, mendak sampai ke atas berjenjang, tunggal butingan, naik meluncat salah jajak ndabok gugur, sudah gugur rabahi tangga pulang. Nah, 2 kali sakit. Nah, di agama nang kayak itu juga berjenjang, melajari anak, belajar di sekolahan, di pondok pesantren, di madrasah itu berjenjang, mulai awaliyah, mulai ibtidaiyah, tunggal di kita naik 1, 2, 3, 4 awaliyah, atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ibtidaiyah, naik lagi ke wusta sanawiyah 3 tahun, naik lagi ke aulia 3 tahun, 1, 2, 3 aulia, hanya tamat, hanya nak menyambung hendak nang tinggi lagi ke fakultas syariah misalnya, hendak kuliah Ma'had Ali bisa, hendak ke IAIN kah sarah aja lagi sudah kuliah tamat, aliyah tamat sudah. Nah ada jenjangnya. Tapi yang tadi ilmu sesat ini syariat kada dipakai mulai bawah langsung hakikat, nah ya sesat jadinya. Di bawah kada tahu masalah sembahyang, kada tahu wudu, kada tahu mandi wajib, bahkan kada tahu mengaji hakikat. Oh, gurunya ada, guru sasat. Nah iya nanti kaji hakikat, nah iya semunyaan hakikat aja dipakainya. Turun dari rumah musim buah, lihat mangga di muka rumah orang, pindah mangkeneng, masak-masak, langsung mutik, oh, ambilnya. Orangnya ada aja, kada apa-apa dah. Tak guru orang, kenapa kada apa-apa dah ambil? Allah ampun Allah Ta'ala barataan. Oh, hakikat pun Allah Ta'ala barataan aja. Bujur lah ini. Nah ini muntah kaji nang kakak ini nih merasa bujur terus inya tuh. Sekelompok ini nih bujur terus karena mau disalahkan. Hakikat sebuku udah ini. Jadi ampun orang ampuninya sudah. Ampun orang ampuninya kada ampun orang. Nah ini gilanya nih. Ampun orang ampuninya kada ampun orang. Sepihak ngarannya nih. Bini orang bini inya kada bini orang. Artinya bini orang diambilnya, dibawanya ke kamari, leleknya bahkan di macam-macamnya nya jaga bang. Tapi bininya digawil sedikit aja tamparnya orang. Nah inilah sudah hakikat apa nih ngarannya ini, rusak keadaannya. Jadi syariat itu mengatur dunia dan isinya sudah diatur oleh syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi milik orang ada tertentu, gitu orang juga, gitu kita juga. Yang sudah dengan akta jual beli. Makanya dalam fikih ada di situ kitabul buyu',
kitab jual beli. Artinya hendak kita miliki itu beli, nukar. Hendak bisi tanah, nukar tanah. Jangan merampas tanah orang. Sertifikat bertumpang-tumpang. Segel ditumpang-tumpang. Di mana-mana ini bertumpang-tumpang nih udah. Bisi tanah 10 meter kali 12 tahun di muka beluas 12 meter kali 15. Kenapa? Patok berjalan kan, patok bisa berjalan sorongan. Beluas kita aja. Siapa nang mau menjalankan sorong juga. Bisi 10 nukar, segelnya 10. Kenapa jadi bisa jadi 12 tahun di muka, setahun aja bagaimana? Berpanjang pulang tadi 12 jadi 13, jadi 15. Nah inilah sudah. Ini kada ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kada ada takutannya lawan Allah Subhanahu wa taala, kada ada takwanya dalam dirinya. Itu contoh aja tadi itu tanah. Nang lain-lain Pak, semua apapun yang kita inginkan dan akan kita miliki dengan akad jual beli, nukar dulu atau hibah dibari orang. Nah ada apa mau dibari orang? Orang ikhlas nak membari kita, biar lu membari tanah sehektar aja. Tiga buat majelis. Nah bagus. Amal jariah. Majelis. Ini jakan ya majelisnya. Ini jakan tanahnya. Nah, kalau benar ada membari pulang meluasi. Hah? Hibah kada apa? Majelis nak nukar kada kawa tapi dihibahkan. Ini untuk amal jariah, untuk majelis ilmu pengetahuan agama, untuk kita, untuk anak kita, turunan kita sampai akhir zaman. Kalau kita menghibahkan satu tanah, sebidang tanah untuk ibadah, belajar ilmu, menuntut ilmu di situ, syariat Nabi Muhammad dikembangkan di situ, dipelajari di situ, yang mereka nantinya akan selamat dunia akhirat mengamalkan syariat Nabi Muhammad. Ini menjadi ladang jariah kita, ladang jariah. Menurut orang tahu tuh, mengerti dan paham dunia hanya sementara, satu umat yang kita nikmati harta kita, tapi untuk akhirat kekal abadi selamanya. Yang kita sumbangkan itu yang milik kita hakiki. Duit nang di kantong kita, duit nang di bank belum tentu milik kita, kan belum tentu milik kita. Jangan-jangan banknya bangkrut, tutup, habis duitnya, ada lagi dah rom ambil. Lain duit kita dalam kantong, belum duit kita, jangan-jangan dicopet orang, habis karena milik kita. Jadi rezeki yang sebenarnya milik kita yang sudah kita keluarkan infak, amal jariah itu sudah tertulis, tercatat, pasti kita akan mengambilnya. Apalagi kita sudah meninggal, belum lagi beramal jariah, putus amalnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, apabila anak Adam itu meninggal, mati, wafat. Anak Adam ya kita nih, kita turunan Nabi nih, Nabi Adam, turunan Adam. Idza mata ibnu Adam, apabila meninggal anak Adam, ya kita ini turunan Nabi Adam, zuriat Nabi Adam. Bila meninggal wafat, kata Nabi, in qata'a amaluh, putus amalnya, mati, putus amal. Kau lagi lah nak sembahyang, kau nak sembahyang Jumat, kau nak beribadah, kau nak ke majelis, ada kawa, sudah putus, habis. Nak membantu, ada kau lagi, duit banyak, tertumpuk, waktu hidup kada disumbangkan, matinya habis. Kada kau lagi, kalau mana beramal, kada kau lagi waris barang berabut ahli waris. Anu bakalahian ahli waris lah, bertampar, anak berbanyak-banyakan meraup. Biasa nang tuha tuh menguluh. Nah ading dibungulinya aja, ading lagi halus-halusan menguli, pada sama haknya, biar lagi halus.
umur setahun 2 tahun haknya sama, kalau mati abahnya waris sama, lakian 2 bagian, binian sebagian. Tapi kadang itulah betampar berkelahi tadi gara-gara warisan. Nah ini kalau kita pikir di situ nantinya pengaruh dunia yang luar biasa, lebih baik sebelum wafat kita atur sudah warisan itu, jangan sampai berkelahi anak turunan kita. Bagi udah, nih sebidang tanah, ini ada rumah, ini ada mobil, ini ada motor, bagi supaya kada berkelahian kan. Nih haknya sudah tanda apa, nama, balik nama, inya sudah ampunnya, ini tanah ini si anu ampunnya, ini si anu ampunnya. Mati kita kada meninggal warisan banyak lagi udah, supaya kada berabot. Karena ini banyak kejadian nang betampar tadi tuh, kada betamparnya bahkan ada lu mendengar sampai bebunuhan gara-gara waris. Nah, ini bahayanya. Nah lebih utama lagi daripada dirabut ahli waris nang kada kakaruan, kada berilmu, kada beragama, harta kita yang banyak tadi itu sebahagian kita infakkan untuk agama, untuk tadi sodakotin jariyah. Itu hak milik mutlak kita, kita terima ke dalam kubur walaupun kita sudah meninggal. Nang jar Nabi dari putus amalnya, tapi ada 3 jar Nabi nang kada putus, illa min salasin. Pertama sedekah jariyah, dia bersedekah membangun masjid, bersedekah membangun madrasah, bangun pesantren, bangun majelis taklim, itu sedekah jariyah. Selama masjid disembahyangi orang, selama pondok pesantren di sekolahi orang, belajar di sana santrinya, selama majelis taklim orang datang di sana mengaji menuntut ilmu, yang membantu tadi tanahnya, apanya, segala-galanya terus mengalir pahalanya walaupun orang itu meninggal sudah. Ini namanya sedekatin jariyah. Untung karena harta banyak tadi, kada mati kita, kada kita bawa ke kubur. Awalah adalah harta mati membawa ke kubur. Nang kita lihat secara zahir, yakin bila mati saudara kita, keluarga kita atau masyarakat yang kita melawat di situ melihat apa yang dibawanya ke kubur. Kain kafan. Nang umpat masuk ke kuburnya cuman kain kafan, kain paling murah. Paling murah kalau itu adalah nang baju di sini kain kafan ada kan? Nah, belah baju kain kafan adalah ada nang hakunnya kain kafan diulah baju, kecuali kenanya mati hanya dibungkusakan tuh. Jadi yang paling murah dicari. Kenapa jadi paling murah? Karena bila nang larang di bawah sana tabdzir, mubazir, buang-buang aja, karena seminggu 2 minggu pun hancur makan tanah. Bapak mati pakai baju nang larang, pejabat misalnya mati pakai jas, bapak jas, kalau pakai jas ya babak bawa mati pasan non anak buah, pakaikan lah jas abah lah aja, abah bisi 10 bisi. Nah, sayang nih kalau bawa pakaikan yang paling larang, yang paling bagus adalah anak ada hakun, banyak anak yang dipakaikan. Baik aku mewarisnya, nah ini pulang bejas, abahnya tetap kain kapan jual julungi. Nah ini harta mulik paling sampai ke muka kuburan, mantar keluarga sampai muka kuburan. Harta mobil sampai muka kuburan, balik pulang. Itu pun mobil mewahnya kada mau dibuat mayatnya di situ. Ini sudah kenyataan dah. Bos-bos mati punya mobil mewah, punya Alphard, punya Lamborghini, punya Rolls Royce. Nah, apalagi ngarannya tuh nang larang-larang, nang miliar-miliar ke atas semuanya. Punya Hammer, Hammer lain Amar lain. Amar menyatok itu gedan. Nah ini sudah kita ambil itibar pelajaran. Adakah orang kaya mati lalu membawa mayatnya ke kubur pakai mobil mewahnya? Ada tak? Bahkan jiran menyuruh, ya abah hikam buat di mobil nang paling larang hikam tuh, Alphard tuh atau Lamborghini nah, buat Rolls Royce kah, buat di situ nah. Sekali terakhir penghormatan untuk ke kubur antarakan abah hikam, bakuriak nang bini, jangan bini jangan dibuat. Sial kena motor aja. Nah, itu orang kita tuh anggapan sial, bilanya mobil mewah dibuat mayat sial aja. Ada mau? Padahal ampun sidin kalau itu penghormatan terakhir buat di mobil mewahnya, bawa ke kubur, mantarakan sampai kubur juga, kada dimasukkan ke kubur, bang mobilnya kada umpat.
sampai muka tapi karena hakunnya keluarga menolak semuanya. Nah, apa gunanya? Harta mewah kalau sudah mati tidak ada guna lagi buat dia. Makanya bisi mobil yang bagus misalnya manfaatkan untuk agama. Tanda syukurnya boleh bisi mobil mewah kalau duitnya ada tukar, tapi niatakan untuk kepentingan agama. Untuk kepentingan agama. Ada guru ceramah misalnya kemana di Kiau, pakai mobil mewahnya, ambil guru. Oh. Itu kan aturannya tuh. Untuk agama nih, jangan ambil artis saja. Ini kan ada bilangnya bos-bos lu bilangnya artis sudah datang, pakai mobil mewahnya. Kita kok pakai, ambil artis. Oh, di mana kuring? Hotel berbintang, bintang mana? Bintang 5, nya ada 10, bintang 10 aja. Ini biasa orang bos-bos loh biasa. Kadang mau menjemput guru, kadang mau. Padahal cagar agama nih, cagar dakwah Rasulullah cagarnya. Nah, kadang mau. Jadi untuk pengalaman sudah mulai lagi bujang berdakwah ini kadang hanya mau ini kan mulai bujang, belum kawin tuh sudah dakwah. Macam-macam nulun buati udah lengkap udah. Mulai nang mobil rongsokan artinya sampai mobil mewah juga ada terbuat juga ada juga. Itu nang terbuka hatinya tuh mengambil pakai mobil mewah. Tapi banyak nang sakit kepala tuh bang berbuat. Ini pengalaman. Mun mikrolit rancak udah kada hitungan mikrolit. Bukan basi asian lo mikrolit nggak banyak basi. Bukaan aja. Sononohan ada nang basi dijual, ada pulang nang umpat kada tahan di AC. Nah ini pulang. Dalam hati aja kada bocap, kada usah umpat mambil pang ini. Basi nyamannya udah nah dingin, kada keciuman bau, nyaman segar di dalam, turun kada kepepaluhan. Nang umpat pulang kada tahan basi. Dibukanya kacanya, ulun kada tahan gue basi aja. Nah iya jurang, tau umpat aja gurunya juga kada basi. Ngaranna nak menikmati kada kawa. Ini pernah sekali lagi pengalaman, nah ulun sampaikan. Waktu itu ceramah di Pelihari. Pelihari bupatinya siapa waktu itu nah. Sebelum Pak Aat di atas lagi diambili pakai itu dulu motor apa Jimny putih, Jimny otak Jimny bahari itu Jimny dulu lawas sudah sampai di Bati-Bati kampas koplengnya habis Jimny mambul kukus nah kada mau berjalan, nah, jajak gas sudah kada mau berjalan. Nah, jarak supirnya kampas kopling gue ini habis dah. Pinggirnya tunjul pinggir. Maka habis maghrib nih, tega habis sisa acara kan, mulai Matapura, mulai hari habis maghrib sudah di Bati-Bati itu, lagi kadep-kadepnya pulang. Lawan Bagamis juga nih. Turun panitia lawan supir lambai nak menyuruh nyinggahi orang supaya kau membawa guru nih umpat menebeng karena mau menyinggahinya apa malam pangkadap maghrib melihat kena putih yang kini takutan juga singgah orang kalau pina sangkan orang penampakan karena mau singgah banyak lewat aja undusur laju-laju di kalau mau singgah kalau pang singgah menakuni kenapa masalah kada terus dia lewat. Nah, ya panitia ini kayak apa guru aja. Mana kayak apa aja orang. Udah pasrah aja kita, tawakal Allah, punya sampai punya kadang-kadang sini ya kita udah bermalam. Subhanallah, ada juga akhirnya sampai. Nah, panang lewat nang mau menyinggah ini. Pekap membawa pisang dari Istanbul, nang mau Pelihari. Pekap membawa pisang. Pekap nang batap tuh belakangnya pisang separuh pisangannya di dalam separuh mau singgah menyinggahi berarti kenapa aja ya ini mah kampas kopleng habis mambul anak kemana ke Pelihari pas ulung ke Pelihari juga tujuannya sama nah mau umpat kepian mau kada mau paksa umpat
Maka ada lagi ini orang kadang menyinggahinya mobil yang bagus kata mau nyinggahi. Nah, sudah lihati di muka Nini Tuha berdua pulang. Jadi bertiga supir lo Nini Tuha berdua di muka. Tiga jadinya karena kalau di muka lagi itu nih. Sorong nebeng, masa anak nur nakan orang, maka Nini pulang jangan anom suruh ke belakang kau aja. Oleh panitia, tapi Nini Tuhan kayak gurunya Nini Tuhan nih. Jangan biar aja sirin di muka. Ampun sirin kita nebeng biar di belakang. Naik bakumpul lon pisang. Pisang separuh. Nah, itu pengalaman. Sampai terlambat sudah tuntungan maulid sudah. Hanya mobil pisang, nah koyokot. Sudah Isa sudah berangkat di mulai bati-bati itu jalannya gemet sampai di sana bupati sudah ada mahadang. Kan lihat turun gurunya di belakang bawa pisang menyumpah bupatinya lawan panitia. Kenapa jadi guru sampai bawa pisang aja? Karena nama ambil kan ada ya tadi dia pakai jimninya habis kampas koplengnya karena mau nyinggahinya pisang mau nyinggahi buat ini pisangnya. Nah bupatinya sopan di kepala. Nah inilah apa ngambilnya pakai Jimny padahal ada aja lagi mobil yang tak bagus pada Jimny banyak aja tuh bisi. Nah itulah tadi jarulun padahal kan tadi nah kadang bisi mobil yang bagus kadang mau membeli guru nah, kalau mengambil artis laju menjulung itu sudah biasa karena di sini kadang sini kelotok emang kayak pemotor kawalah sini karena ada jalannya hancur nah, apa itu kalau kita ingat Rasulullah tenang aja santai aja kita. Apa? Bos-bos semalam jalan belukup sempat. Nah, maka lon sorban-sorban beli rumah sorban pada hulu lon. Ini kelotok nambah atap tuh. Kada kau masuk di bawah jembatan mulai bos-bos jalan menyak atau terlambat juga semalam tuh kada kau jalan luar kan lebar sungainya tapi mantas ya supirnya. Insyaallah kau aja cepat sedikit cepat lebih cepat ya. Sekalinya banyu dalam jembatannya rapat benar. Nah kada kau pulang guru aja. Paksa cabut atapnya, cabut atapnya pulang, baru cabut atap pulang, ya tersantuk juga mukanya, berdirian pulang lain menikin, nah di waktu menikin masukkan, oh lun di dalamnya paksa bulu kopi mana, ini, untung ada sangkut nih kepala nih, ini sangkut kada sampai nih, nah ini banyak lagi pengalaman-pengalaman untuk dakwah ini, tapi kalau kita ingat Rasulullah tadi tenang pulang hati, ada kata seberapanya lawan Rasulullah sudah hujan bepanas. Onta sudahnya, berjalan batis sudahnya, dilempar orang sudahnya. Terus kalau teringat situ pulang, sabar pulang, tabah pulang hati, wah bawa jalan aja sudah. Nah inilah pengalaman-pengalaman dakwah. Tapi yang kita ingatkan tadi, nah jangan sampai kita menyesal di kemudian hari kalau sudah meninggal wafat harta kekayaan kita tidak digunakan untuk agama. Sedekatin jariyah tadi itu. Sekurang-kurangnya kita bisa amal tadi, bisa mobil misalnya, sekurang-kurangnya kita gunakan untuk dakwah. Kada bisa kita berdakwah dana apa fasilitasnya kita, sarananya kita. Nih, bawa ambil guru, nih ambil Habib, nih ambil untuk ke majelis taklim. Kalau perlu lagi orang-orang yang jauh-jauh, nih sediakan mobil, kapal, kelotok, nih untuk mereka-mereka yang kada ada bisi kapal kelotok, nih supaya mereka umpat ke majelis. Sediakan. Lebih-lebih lagi itu jasanya untuk akhirat. Karena dunia setumat habis. Dunia setumat habis. Jadi idza matabnu adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyah, sedekah. Mati kita tetap mengalir pahala ke kubur. Nah, coba tadi nah kita mati harta menumpuk banyaknya kada dibawa ke mana ke kubur kada kawa menyelamatkan kita kada kawa bahkan membawa kita ke kubur jenazah kita aja kada dibariakan oleh ahli waris kita. Sial, jangan dibuat jenazah di mobil mewah. Mana pernah membawanya? Ambulan juga di Kiau. Sampai di Simpang 3 mogok pulang ambulannya. Bos batubara mogok ambulan mati. Padahal mobil mewah ada. Nah ini loh. Itu sudah memang kejadian, kenyataan, fakta. Nah itulah harta. Hanya sementara di dunia tapi tidak bisa untuk akhirat kalau kita tidak gunakan untuk akhirat. Dunia aja. Nah tapi itulah yang disebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hujibatil jannah bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat, kata Nabi.
Sorga itu tertutup, terhijab, terdinding bisyahwat, dengan syahwat nafsu. Nah, jadi nafsu aja. Kalau kita tuh harta banyak, numpuk, kada mau dibariakan, kada mau disodokahkan, kada mau diimpakkan, nafsu menahannya. Jadi sorga seolah-olah memang tertutup, kata Nabi, buat orang-orang seperti ini. Hujibatil jannah bil makari, hujibatin nar bisyahawat. Sorga tertutup dengan apa yang tidak disukainya. Jadi kada ketujuh, hartanya ketujuh, menyumbangkannya kada ketujuh. Harta disenangi tapi disumbangkan kada. Nah itu sorga seolah-olah tertutup. Padahal majelis taklim terbuka tadi, lurus jalannya untuk ke sorga. Masjid terbuka lebar luas untuk ke sorga. Kita beramal di sana. Tapi jarang ada orang tadi. Karena dipungut bayaran. Kalau masjid 24 jam dibuka, siapa aja nak sembahyang, nak i'tikaf, silahkan. Adalah dipungut oleh kaum masjid. Siapa masuk nak ibadat sembahyang nih, 10.000 dulu, 10.000. Ada menyada nak itu kaumnya ampehe. Laporakan non camat. Ampehe, ada minta-minta tuh. Celengan pang jalan ada jago aja. Itu sukarela membari-bari kadang-kadang itu kan banyak dicelenginya aja celengan. Tuh lihat, Jumat lewat tuh masjid, kasihan anak membangun. Kasihan masjid nak nukar tikar karpet, nak mengganti nang hanyar. Celengan tiap Jumat lewat dicelenginya aja, celengan lewat aja. Ngarnya kan celengan gue aja, celengi aja. Ya bongol. Padahal tuh 1.000 5.000 nang dibuat tadi itu sangat bermanfaat buat pembangunan, andil masyarakat, nang dipandang oleh Allah ikhlasnya. Biar kada banyak 1.000, 2.000, 5.000, tapi itu kumpul kena. Minggu depan ada pulang kena, kumpul kena. Kawan nukar tehal, kawan nukar karpet, nukar ambal. Itu masyarakat. Pahalanya apa? Kada usah dihitung lagi pahala udah. Untuk ibadah ikhlas nang dipandang Allah, biar sedikit tapi ikhlas. Dengan sedikit ikhlas Allah ridha memandangnya, bisa aja tuh penyebab kita masuk surga dengan 1.000, 2.000 tadi itu karena ikhlasnya. Allah ridha, masukkan Tuhan ke surga. Ada nang kada ikhlas, biar banyak tapi udah ikhlas. Buka dompet, celengan lewat nang habang diambilnya 100.000. Banyak nih 100.000 nih. Paling kenal duit kalau 100.000. Nah, tapi dikibarakannya dulu nah. Pamer nih ke atas dulu. Sorry kibas-kibasnya orang melihat, orang sugih pang nih duit 100.000 membantu orang 5.000, 1.000, jadi 100. Tapi nah dikibarakannya di atas. Nyari masukannya golongnya. Apa nih ngarannya itu? Ria. Pamer, minta dilihat anak beramal. Allah murka. Allah kada ridho. Wujud Tuhan nih pamer, minta dilihat aja, ini bersedekah beramal, ambil pahalanya dengan orang yang kau pamer, yang kau riak. Sedangkan yang memberi pahala siapa? Allah di akhirat, tidak ada makhluk lain. Lawan siapa mengambil pahalanya? Mun Allah menolak, kata Allah ambil lawan orang yang kamu riak, yang di masjid semalam masjid kamu riak, kamu angkat-angkatin. Nang 1.000, 2.000, nah malah supannya menutupi pulang, nah digulungnya tutup masuk. Besok Allah 1.000 nah. Kada menampakkan duitnya, digangkamnya masuk. Nah ini kebanyakan tuh, hati-hati tuh, bila banyak lalu pindah pamer aja sudah, pindah ria aja lalu, padahal Allah marah, Allah murka. Nah ini kada tahu tuh, makanya kada mengaji, kada menuntut. Jadi penyakit hati itu diantaranya ria. Ar-riya, malahan ar-riya itu disebut syirkul asgar, syirik kecil. Ria. Karena kada lawan Allah. Kita disuruh beribadah pun, mengabdi pun kepada Allah satu-satunya, tidak boleh ada syirik. La syarika lahu. Tidak ada syirik kepada Allah sekecil apapun. Nah jadi harus ikhlas. Nah, jadi bersedekah menyumbang ikhlas, biar sedikit ikhlas, tapi lebih baik lagi banyak ikhlas. Menurutnya banyak ikhlas lebih baik. Artinya kada mengharap sesuatu, kada pamer kepada sesuatu, bahkan hanya menyembunyikan. Jolong lawan panitia masjid, lawan ke masjid, bapak dah jangan disebut ngaran aku. Nih
nih 100 juta untuk masjid, jangan disambat langaran aku lah. Nih majelis 100 juta, jangan disambat langaran aku. Sudah, sambat aja hamba Allah. Nah, nggak tahu hamba Allah siapa aja, Allah aja yang tahu. Itu lebih baik, lebih bagus. Karena Allah yang akan memberinya, bukan manusia. Kita nyambat di hadapan manusia pun, manusia kadang membantu kita juga, kadang mengganjar memberi pahala juga orang kita, tapi yang memberi pahala Allah. Sudah, ini hamba Allah, selesai. Nah ini, jadi pertama shadaqatin jariyah, yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat daripadanya. Ada kita mengaji, nuntut ilmu, sekolah, lalu dapat ilmu, sampaikan lagi ke masyarakat. Selama masyarakat mengamalkan ilmunya, memakai ilmunya, mati yang menyampaikan ilmu tadi, dia terus mengalir pahalanya ke kuburnya. Dapat terus tuh pahala selagi orang tuh mengamalkan ilmunya. Nah ini untungnya orang yang berilmu. Nah, mengajar di sekolah, di pondok, pesantren, madrasah, majelis taklim, mengalir tuh ilmu. Walaupun dia sudah meninggal, pahala tetap dapat. Nah ini untungnya. Maka dari itu anak kita, turunan kita, sekolahkan dia di agama. Jangan hanya melulu umum. Kada dilarang, kada ditangati sekolah umum, tapi agama lebih utama. Jangan hanya umum aja. Kasihan inya kada tahu di agama, kada tahu di hukum kena. Jadi seandainya bisukan umum, nah siang masukkan di agama. Seandainya siang nang ada umumnya, pagi agama di pondok misalnya. Nang sudah kada kau lagi sudah majelis datangi. Lambat sudah kada kau lagi sudah kawin, sudah beranakan. Ya apa ini anak sekolahan orang supan. Nah, majelis. Ada majelis. Jadi mana majelis datangi majelis, nambah ilmu. Nah, nambah ilmu. Datang kita ke majelis, jadi langkahan-langkahan kaki kita jadi catat. Bikulli khutwatin hasanah, setiap satu langkah kaki kita mendapatkan satu kebaikan, dihapus satu kejahatan, kesalahan, dosa. Nah, itu untungnya. Belum lagi kita duduk mendengarkan manfaat ilmu. Nah inilah. Nah, jadi itu bagi orang yang terbuka hatinya, dapat hidayah petunjuk, dia akan mudah menjalankannya. Yang ketiga, kata Nabi tadi, nang kada putus amalnya, waladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh mendoakannya. Jadi ada bisi anak soleh, anak yang baik, abahnya meninggal, mamanya meninggal, keluarga meninggal, dia doakan. Ya ini seperti sekarang ini, kita mahauli itu, kadang anak mahauli abah, murid mahauli guru. Nah itu termasuk murid nang bakti, anak yang bakti mahauli abahnya. Sampai kada yakin, jangan kada yakin. Nah, doa haul, bacaan haul, tahlil haul, yasin yang kita baca, Quran kita baca, sampai karena yang menyampaikan Allah lain tukang pos lain. Tukang pos yang menyampaikan bisa cara sampai surat orang. Kita kirim surat yasin, surat Baqarah, surat Al-Quran, mereka kirim surat melalui tukang pos. Manusia kalau tukang pos nih yang menyampaikan bisa kada sampai. Kenapa kada sampainya? Ini mencari alamat kada jelas, putar sana takun sana, kada dari ini alamat sini sebelah sana aja, takun di sana aja lagi, muyak tukang posnya, buangnya ke baju, muyak mendaja bulik-bulik saja pas menyampaikan kada sampai-sampai. Ini mungkin ini sana sini muyuh aja buangnya, nah kada sampai nah, alamatnya kada jelas, alamat palsu, ayu tinting. Alamat palsu itu ngarannya. Nah, tapi kalau Allah yang menyampaikan, surat yasin kita, Al-Quran kita, bacaan kita, berdoa lawan Allah. Ausilillahumma thawaba dzalika minna ilaihim. Ya Allah, sampaikanlah pahala nih nang kami baca nih, ma qara'na nang kita baca nih, wa ma halalna nang kita tahlilan, baca tahlil, wa ma sabbahna nang kita baca tasbih subhanallah, wa ma shallaina nang kita baca sholawat nih. Minta disampaikan ke mana? Ila arwahi, nah ruh siapa-siapa yang kita sambati itu, minta sampaikannya lawan Allah. Allah yang menyampaikan pasti sampai, karena Allah maha kuasa dan Nabi yang menyuruh.
Kan Nabi nih yang berucap nih, Nabi kada berucap melalui hawa nafsunya tapi melalui wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu dari Allah pada Nabi kita. Jadi apa yang disampaikan Nabi? Masalah tadi ini kita berarwahan ini ada dasarnya, ada hadisnya. Nah, kadang 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu 7 hari menyalawi 40, 100, kemudian haul. Jangan kalah lawan corona. Corona kan ada juga 3 hari sebelumnya itu kan PPKM. Bertambah pulang jar, 7 hari pulang tambah. Cabut lagi, bebangat tambah lagi jar. Menyalawi juga corona. Nah, selawi hari 40 hari lagi. Akhirnya 100 ini mah haul. Nah, jangan kalah lawan corona. Meninggal hauli kuitan. Nah, ini. Jadi banyak nang kada mahauli kuitan, banyak nang kada bacakan yasin kuitan, banyak nang kada tahu di kuburan kuitan, ada nang kada tahu kuburannya lalu. Banyak kubur udah hilang, udah kada menjarahi lagi lawan kuburan kuitan. Apalagi anaknya mabuk, teler pulang, melem aja gawian. Sudah motor sampai ke kuburan kuitan, deranjahnya mesan, patah mesan kuitan. Rabah pas muhanya terserudup di mesan. Sekali mau bujalak melihat astagfirullah abahunda nih jar. Tulisannya abahunda aja. Rupanya hanya raja tahu kuburan sirin di situ gara-gara mabuk terujuk tadi patah. Untung kada mati. Untung Allah berikan petunjuk tadi tuh, sadarnya di situ tuh. Terujuk mesan kuitan. Nah, ini. Jadi kita ambil iktibar pelajaran haul pada hari ini Abah Kurita Sukompol yang luar biasa dihauli. Kita ambil iktibar pelajaran apakah kita mati karena dihauli juga kah, kadakah? Diingat oleh keluarga juga kah, kadakah? Anak kita mengingat juga kah, kadakah? Mun anak soleh pasti dia ingat. Waladin solihin yad'ulah tadi yang disekolahkan di agama di pondok pesantren. Mati kita dia membacakan yasin. Dia ziarah kubur kita. Nah ini kalau kita menyekolahkan anak di agama, tapi kada diheraninya, yang dirujuk nggak tadi? Nah, ini kehidupan kita di dunia hanya sementara, yang kekal abadi akhirat. Jangan sampai kita menyesal dalam kehidupan sehari-hari. Sudah meninggal baru menyesal. Itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Tuhan dalam Al-Qur'an apa? Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini Allah menggambarkan orang yang menyesal hidup di dunianya tidak pernah beramal saleh lalu meninggal. Jar Tuhan hatta idza jaa ahadahumul mautu, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, qala rabbirji'uni, langsung dia berteriak setelah wafat, setelah dicabut nyawanya keluar daripada badannya, dia berteriak kepada Allah, ya Allah ya Rabb irji'uni, kembalikan ulun, pulihkan ulun, roh masukkan pulang, hendak hidup laginya. Kenapa? La'alli a'malu solihan, ulun hendak beramal soleh ya Allah. Fima taraktu, nang ulun waktu di dunia tertinggal kada beramal soleh. Orang ke masjid ulun kada ke masjid, orang ke majelis ulun kada ke majelis, orang ke sekolahan ulun kada sekolah, orang bersedekah ulun kada pernah bersedekah, duit banyak, tapi kada ingat di diri. Mati dicabut Tuhan rohnya, langsung berkuriak ya Allah pulihkan pulang ulun nak beramal soleh. Menyesal artinya nih. Apa jawab Tuhan? Kalla la'alli a'malu solihan fima taraktu kalla, kata Tuhan, sekali-kali tidak. Artinya Tuhan kada hakun memulihkan rohnya. Soal memulihkan itu mudah aja bagi Allah. Jasad sudah ada, tinggal mengambil roh lan malakal maut lagi, malakal maut bawa kemari rohnya dibalikan sama soal hidup akan pulang. Mudah aja lawan Tuhan. Nang asalnya kita kada ada nih pang diadakan. Kada ada burik-buriknya kalau kita asalnya nih.
Abah lawan mama belum kawin, di mana kita? Hah? Abah lawan mama belum kawin, kita di mana waktu itu? Siapa tahu? Ada di mana kita? Hah? Setelah kawin abah lawan mama, timbul ada aja dalam perut mama. Hah? Timbul lahir kehendak Allah. Apalagi nang sudah mati tadi, ada bendanya, jasadnya ada, tinggal memasukkan ya kira hidup, mudah bagi Allah. Tapi Allah kadah pun bulikakan. Kalla, kata Tuhan, tidak, sekali-kali tidak. Jaka bahasa Banjar tuh Tuhan sarikan tuh nyamannya moha lah ya. Anak minta bulikakan pulang, nyamannya moha aja Tuhan, anak minta bulikakan. Waktu hidup kemana garang? Bapak hendak amal soleh ini minta bulikakan. Waktu hidup diberi waktu, diberi masa, diberi umur berapa puluh tahun hidup. Anong sampai 40, 50 tahun, 60 tahun. Anong 70 tahun. Waktu hidup kemana kata Tuhan? Orang ke majelis kemana sorong? Orang sembahyangan, sorong kan sembahyang kemana? Kada ingat di diri. Orang bersedekah duit banyak waktu itu kemana? Orang pada membantu masjid, bantu majelis, kemana aja Tuhan? Kalla kata Tuhan, kada hendak anak melikakan. Nah, itu bahasa kasarnya Tuhan noninya itu. Hendak anak melikakan. Apa disebut Tuhan? Innaha kalimatun huwa qailuha. Nang ikam hampapadah aja Tuhan tadi nyawa hendak pinta bolehkan tuh itu basa-basi jangarannya. Membuang liur basi aja hendak ada pun bolehkan. Wa min waraihim barzakhun. Di depannya ada barzah menunggu nih. Kubur. Di situ dinampakkan Tuhan siksaan, makanya nak minta bolehkan karena siksa dinampakkan Tuhan di kuburannya. Karena ini bukan orang amal solehnya. Makanya memangsar nak minta bulikakan, qala rabbirji'uni ya rab, bulikakan ulun. Tapi Tuhan kala meherani, kalla kata Tuhan. Apa tujuannya Tuhan kala meherani ini? Liyazuqul azab, supaya mereka merasakan siksaan yang mereka tadi membantah menentang dengan Allah waktu di dunia disuruh beribadat kada mau. Karena kita di dunia ini disuruh Tuhan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepada aku. Tujuan Allah menciptakan kita manusia dan jin ini untuk ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj ini sembahyang 50 waktu. 50 waktu kalau disuruh. Tapi kenyataan yang kita laksanakan sekarang 5 waktu. Nah, ini ada hikmahnya, rahmatnya Allah kepada Nabi dan umat. Diringankan Tuhan, tapi pahala tetap 50. Nang kita gawi 5 waktu nih pahala tetap 50. Kalau dikurangi Tuhan cuma gawiannya aja berkurang. Nah, karena tadi tujuan Tuhan menciptakan jin manusia untuk ibadah, makanya Tuhan suruh pertama 50 kali supaya kada urusan dunia, urusan akhirat aja, sujud aja, sembahyang aja, beribadah aja. Coba bayangkan 50 waktu. Kawalah hendak berusaha, kawalah hendak berdagang, hendak mau urus batu bara, karena kawa. Kenapa? 50 waktu. Sempit sedikit pada waktu sembahyang, habis itu duduk sempat sembahyang, bisa kan kau duduk 50 waktu, 24 jam bagi 50 24 menit saja, kurang lebih 24 menit. Namun 24 menit itu berjamaah ke masjid maghrib, terjauh sedikit rumah 5 menit ke masjidnya aja udah. Sembahyang 5 menit 10 sudah, berwirid 5 menit 15 sudah, sembahyang sunat 2 rakaat 5 menit 20 udah, tinggal 4 menit balik ke rumah, di pelatar aja hanya naik belum mengetok rumah, dikuriaki Bilal, Allahu Akbar, dia bilang sembayangan pulang. Untung sembahyang seperti tadi, balik pulang ke rumah, di muka rumah aja hanya nak mengetok, pada jadi mengetok lagi, Bilal berkuriak pulang, Allahu Akbar, dia sembayangan pulang. 50 waktu. Bilalnya kada sing bulikan nguti imek aja, Allah. Mun bulik kada sempat. Kalau sempat bang boleh tugasnya nah paksa nah nguti aja nih bayar sampai ke rumah kuriakinya pulang bayangan pulang jadinya. Nah seandainya terjadi itu 50 waktu diterima Rasulullah bah ibadah aja kita ini kalau urusan dunia. Nah tapi karena rahmat Allah dengan Nabi dan umat tadi kasih sayang Tuhan diringankan 5 waktu. Tapi itulah kita tadi setelah diringankan lalu lalai lupa waktu terbuang banyak. 5 menit sembahyang kita sekali 5 waktu berarti 25 menit saja, sisanya mana? 23 jam lebih sisanya kita gunakan untuk apa?
Nah, mun kada nambah ibadat nang lain, bangun tengah malam, qobliyah ba'diyah, sunat-sunat nang lain, tambah lagi beramal-amal lain untuk ke majelis. Jangan sia-siakan waktu terbuang tadi seperti itu. Sudah ringan diringankan lalu kita lupa daratan. Nah, inilah kadang-kadang umat di akhir zaman ini. Padahal sudah diringankan tadi, syukur kita tambah lagi pengabdian kepada Allah. Jangan sampai lupa lalai. Nang 5 ini pun ada aja nang kada mau sembahyang, sudah ringan seringan-ringannya. Ada aja nang belang kambingan sembahyang. Wayah sembahyang wayah kada, nah, nyarajin sembahyang nya kada beranai. Belang kambingan tuh. Apalagi nang belang macan banget lagi kada sembahyangnya. Ada nang tamat lalu sembahyang tadi, nah itu maginnya lagi sudah ringan tamat sembahyang pula. Dulu rajin aja ke masjid berjamaah kelanggar, takoni guru kenapa kada timbul lagi lawasnya, kada lihat aja tamat guru ya udah aja, nah, tamat jawabannya tamat aja, sesat. Nah, itu tak kaji ilmu sesat bila tamat sembahyang. Nabi sampai akhir hayat meninggal, Nabi kita sampai akhir hayat nang sakit keras Nabi tetap sholat berjamaah lawan para sahabat. Nah, di masjid. Nah, inilah jadi kita harus ingat, jangan sampai kita celaka dunia akhirat, jangan sampai kita sesat di akhir zaman ini, dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat berkat guru kita, haul guru sekumpul abah guru. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau juga nantinya di akhirat, dan mudah-mudahan berkat Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini dapat kita ambil manfaat hikmahnya, dan juga mudah-mudahan berkat cinta kita kepada Nabi Muhammad mendapat syafaat beliau nantinya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata salah khilaf yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tiada tujuan lain untuk menyampaikan ini hanyalah untuk memperbaiki keadaan umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda Guru Haji Jasran, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana walidina warhamhum kama rabbawna wa li jami'il mu'minin wal muslimin wa tabi'in Allah kalafal afiyah wal ma'afata daimata fid dunya wal akhirah. Allahumma antawil umurana fi ta'atika wa sahih ajsadana wa nuri qulubina wa sabit imanana wa asi arzaqana wa asin a'malana wa ya khairi qaribna. Allahumma rzuqna waladan salihan aliman. Allahumma rzuqna waladan salihan aliman. Allahumma rzuqna waladan salihan aliman. Allahumma kana alam tanah tawil ilmi bil fahmi wal amal bima sunnaati wa sunnaati. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma hawin alaina bi saqnatina nar wa laqna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana taqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Ulun selaku pembawa acara sekaligus mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu aja, menuju kacamata guru yang
Allah